Watu Ulo adalah nama salah satu pantai yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Dan cukup dikenal oleh masyarakat sekitarnya karena cerita tentang ular yang sangat besar dan masyarakat menamakannya Nogorojo. Sang Nogorojo ini dikalahkan oleh 2 orang pemuda dan seekor ikan yang bisa berbicara. Selama ini Watu Ulo telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dari daerah Jember maupun luar Jember. Selain karena keindahan pantai serta pulau kecil yang ada di sekitarnya, ada satu ciri khas lain yang membuat pantai Watu Ulo menjadi sangat istimewa, yaitu susunan batu panjang yang menjorok ke pantai dan menyerupai bentuk ular. Tak diragukan lagi susunan batu yang memanjang dan menyerupai ular itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal khas dengan sebutan Watu Ulo. Jika Anda pernah berkunjung ke sana, Anda tidak akan kaget dengan batu yang bentuknya memanjang menyerupai ular dan struktur batu yang juga mirip dengan sisik ular. Berlatar belakang sebuah pantai, terlihat 2 orang pemuda bernama Joko dan Dayat yang sedang berlayar mencari ikan di tengah laut. Tiba-tiba seekor naga besar keluar dari dalam lautan dan menyerang 2 pemuda itu. Dayat meminta pertolongan kepada Joko, tapi Joko tak menghiraukannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Dayat tenggelam dan naga itu kembali ke dalam laut. 8 tahun menikah dan belum juga dikaruniai anak. Itu bukan waktu yang pendek. Harusnya Mas itu pisah dengan si Nawang. Susi, salah satu mantan pacar Joko, yang terus menyuruh Joko untuk berpisah dengan istrinya, Nawang sangat kasihan dengan Joko yang belum dikaruniai anak setelah 8 tahun pernikahan. Susi terus memaksa dan menghasut Joko. Nawang yang memergoki Joko dan Susi langsung marah dan menangis. Nawang berpikir kalau Susi sangat jahat karena telah menghasut Joko untuk menceraikannya. Kesedihannya yang amat mendalam membuat Nawang berniat untuk menyudahi diri karena dia merasa sudah tak punya harapan lagi untuk hidup dan sangat sia-sia jika dia masih hidup. Saat hendak lompat ke laut, Nawang mendengar suara tangisan bayi. Dia langsung menghampiri suara tangisan itu. Nawang membawa bayi itu pulang ke rumahnya. Salah satu warga melihat Nawang membawa bayi dan langsung mengira bayi itu akan membawa petaka untuk warga sekitar. Warga berpikir kalau naga besar itu akan selalu mengincar nelayan-nelayan yang lain. Joko ingin bayi itu dikembalikan ke laut dan dia tak ingin mengambil bayi itu untuk dijadikan anak pungut. Mendengar ucapan Joko, ibunya langsung memarahi Joko. Dan yang mengejutkannya ternyata dulu Joko adalah anak pungut yang ditemukan di laut, sama seperti bayi yang ditemukan oleh Nawang. Yang nggak berdosa itu, Bu. Aku nggak suka anak pungut, Bu. Kamu pikir kamu anak kandungnya ibu? Kamu juga anak pungut, Joko. Ibu Joko menyuruh Joko untuk merawat anak itu seperti anak kandungnya sendiri. Akhirnya Joko dan Nawang merawat anak itu dan memberinya nama Aji. 8 tahun berlalu, Aji pun bertumbuh menjadi anak laki-laki yang aktif dan pemberani. Tapi Joko masih saja tak menyukai Aji. Kamu dijailin anak-anak lagi main bola, iya? Hah? Ayo, jawab! Aji dan Beno, anak dari Susi, sedang bermain sepeda. Mereka sama-sama beradu kecepatan mengayuh sepeda itu. Tiba-tiba Beno jatuh dan terluka, membuat Susi marah-marah dan datang ke rumah Nawang. Joko marah besar kepada Aji. Joko bilang kalau Aji selalu membuat onar, perkataan ayahnya yang paling membuat Joko sedih, yaitu fakta bahwa dia hanya anak pungut yang selalu membuat masalah. Hah? Anak kita, Nawang. Nawang, dia bukan anak kandung kita!
Aji menenangkan diri sejenak ke tepi laut dan berteriak bertanya-tanya kenapa ayahnya sangat membenci Aji. Tiba-tiba Aji mendengar teriakan minta tolong. Suara itu ternyata berasal dari seekor ikan. Aji yang mendengar suara itu langsung menghampiri ikan itu dan menolongnya. Saat ingin mengembalikan ikan itu ke laut, Aji ikut terhanyut oleh ombak besar. Ternyata Aji diselamatkan oleh ikan yang ditolongnya tadi. Ikan itu ternyata adalah raja ikan. Dan raja ikan itu berjanji akan selalu siap menolong Aji jika Aji sedang dalam kesusahan. Aji hanya perlu datang ke tepi laut dan menepuk air laut sebanyak 3 kali. Aji diantar pulang oleh raja ikan itu. Ternyata salah satu warga melihat Aji di tepi laut langsung segera menemui Joko dan memberitahu kalau Aji selamat. Keesokan harinya, Joko dan Susi berniat untuk mengajak Aji ke laut dan memulai rencana jahatnya untuk bisa menghancurkan Aji. Nawang berfirasat buruk karena tiba-tiba Joko mengajak Aji melaut bersama. Nawang tak percaya dengan perlakuan Joko kepada Aji. Joko dan Susi membawa Aji ke tengah laut. Sesampainya di tengah laut, Joko dan Susi meninggalkan Aji sendiri di perahu agar dimakan oleh sang naga besar. Aji meminta tolong kepada warga, tapi tak ada yang bisa menolongnya. Aji! Ayo jangan pergi! Ayo! Ayo jangan pergi ya! Aji teringat kalau dia menepuk air laut sebanyak 3 kali, raja ikan akan menyelamatkannya. Akhirnya raja ikan itu pun langsung menolong Aji dari naga besar itu. Akhirnya Joko dan Susila yang hancur dimakan oleh naga besar itu. Aji langsung menyelamatkan warga sekitar dari naga besar itu dengan alat yang diberikan raja ikan. Pada akhirnya semua warga selamat dari serangan naga besar itu, dan itulah cerita dari asal mula Watu Ulo. Sekian untuk cerita hari ini. Gimana nih? Seru nggak ceritanya? Kalau kalian suka dengan video ini, tonton terus keseruannya di video alur cerita yang lain ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sampai jumpa.